Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran, kita membaca doa sebelum belajar dulu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di sini pagi hari ini kita akan membahas mata pelajaran akidah akhlak. Kelas berapa anak-anak? Kelas 8. Kelas 8. Pada mata pelajaran akidah akhlak ini, materi yang akan kita bahas yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Pengertian iman. Sebelumnya anak-anak sudah ada yang tahu pengertian iman itu apa? Belum tahu. Kelas berapa? Iman secara bahasa itu artinya pengakuan yang melahirkan sikap menerima dan tunduk. Kalau iman secara istilah adalah membenarkan dengan hati, mengikrarkan dengan lisan, membuktikan dengan perbuatan. Iman itu lebih secara enaknya kalau diartikan itu meyakini. Terus selanjutnya di materi nama-nama kitab Allah. Nama-nama kitab Allah ini ada berapa kitab yang diturunkan kepada Nabi kita? Yang pertama yaitu Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Yang pertama kitab Taurat. Kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa. Kitab Taurat setelah itu ada kitab Zabur yang diturunkan kepada Nabi Daud, dan ada kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, dan yang terakhir ada Al-Quran yang sampai saat ini masih terjaga keasliannya, yaitu diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama dari kitab apa anak-anak? Taurat, terus Zabur, Injil, Al-Quran. Selanjutnya kita masuk ke sikap toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab-kitab Allah. Toleransi atau dalam bahasa Arab itu namanya as-samahah. Adalah konsep modern untuk menggambarkan sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok masyarakat yang berbeda-beda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik maupun agama. Terus ada 4 faktor utama yang menyebabkan toleransi unik selalu mendominasi perilaku umat. Yang pertama, umat muslim kepada umat non-muslim. Yang pertama yaitu bisa dibacakan Mbak Linda. Yang pertama, 1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, bangsaannya, dan rasnya. nah jadi maksud dari poin pertama ini adalah meyakini bahwa manusia itu hakikat penciptaan merupakan makhluk paling dominasi perilaku umat. Yang pertama, umat muslim kepada umat non-muslim. Yang pertama yaitu bisa dibacakan Mbak Linda. Yang pertama, 1. Keyakinan bahwa manusia itu hakikat penciptaannya merupakan makhluk paling mulia dari makhluk lain, apapun agamanya, bangsaannya, dan rasnya. nah jadi maksud dari poin pertama ini adalah meyakini bahwa manusia itu hakikat penciptaan merupakan makhluk paling mulia dan dari makhluk lain apapun agamanya, bangsaannya, dan rasnya. Jadi bukan berarti kalau kita itu orang Indonesia, terus kita agamanya itu Islam, berarti kita itu semulia-mulianya menjadi orang. Terus semuanya kita menjadi orang yang
terus hidupnya di Arab, berarti kita itu menjadi orang yang sangat mulia. Bukan berarti itu. Semua makhluk yang diciptakan oleh Allah itu sama. Yang kedua bisa dibacakan sama Mbak Sofraun. Yang kedua, adanya perbedaan bahwa manusia dalam agama dan keyakinan merupakan realitas yang dihendaki Allah SWT yang telah memberikan mereka kebebasan untuk memilih iman dan kufur. Nah, dari poin kedua ini yang dimaksud adalah jadi semuanya saya itu orang beragama Katolik, terus Mbak Sofraun itu orang beragama Islam. Kita tidak perlu menganggap bahwa Mbak Sofraun itu orang yang sangat mulia, sebab Mbak Sofraun agamanya Islam, terus Sabrina agamanya Katolik. Bukan berarti seperti itu. Jadi Allah itu sudah memberikan orang ini tuh beriman dengan agama, beriman meyakini agama apa, terus dia itu orangnya itu kafir atau tidak, seperti itu. Yang ketiga bisa dibacakan sama Mbak Eni. Yang ketiga, seorang muslim tidak dituntut untuk menyadari kekafiran seseorang non-muslim atau memusyrikan kafir dan memusyrikan orang lain. Dari poin yang ketiga ini yang dimaksud adalah kita itu tidak harus mengkafirkan orang yang muslim. Contohnya Mbak Eli itu agamanya non muslim, terus saya muslim. Terus saya itu mengolok-olok Mbak Eli, ih kamu loh non muslim, apa itu orang yang enggak punya agama, Tuhan kamu itu apa? Terus selanjutnya kita masuk ke yang makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Makna yang diartikan di sini yaitu yakin sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kita kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Terus beriman kepada kitab Allah itu mencakup 3 perkara. Yang pertama yaitu beriman bahwa kitab-kitab itu benar diturunkan oleh Allah. Jadi kita itu meyakini bahwa kitab yang diturunkan, 4 kitab itu diturunkan oleh Allah. Terus yang kedua yaitu beriman kepada apa yang telah Allah menurunkan dari kitab-kitabnya. Jadi seperti kitab Injil, Zabur, Taurat, Al-Quran itu yang menamai kitab-kitab itu Allah sendiri. Terus yang ketiga yaitu mempercayai berita yang benar dari kitab-kitab tersebut sebagaimana pembenaran kita terhadap berita dalam Al-Quran. Jadi kita itu semuanya kita kan umat muslim sekarang, umat yang terakhir, umatnya Nabi Muhammad. Jadi kitab kita adalah kitab Al-Quran. Bukan berarti kalau kita itu umatnya Nabi Muhammad kita tidak mempercayai dari 3 kitab sebelum Al-Quran itu. Cuman sekarang kan kitabnya sudah diubah-ubah sama orang-orang yang dahulu. Terus kita masuk ke sikap toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab Allah. Oh ini kembali. Terus kita menjadi generasi pencinta Al-Quran. Siswa yang beriman dari 3 kitab sebelum Al-Quran itu. Cuman sekarang kan kitabnya sudah diubah-ubah sama orang-orang yang dahulu. Terus kita masuk ke sikap toleransi sebagai implementasi beriman kepada kitab Allah. Oh ini kembali. Terus kita menjadi generasi pencinta Al-Quran. Siswa yang beriman. Pertanyaan di sini ada pertanyaan. Bagaimana cara membuktikan keimanan kita terhadap Al-Quran? Ada yang bisa menjawab? Saya Bu. Ya silakan Mbak Nisa. Dengan cara setiap hari mengamalkan isi kandungan dari Al-Quran seperti membaca Al-Quran setelah salat 5 waktu. Ya. Lalu itu saja. Iya. Nah, dari kita kan orang yang muslim, terus kita itu umatnya Nabi Muhammad. Jadi membuktikannya kita mencintai Al-Quran, kita mencintai Nabi Muhammad itu dengan apa? Salah satunya setiap habis sholat 5 waktu kita bisa baca Al-Quran. Atau kalau tidak sempat 1 hari biasanya berapa bacanya teman-teman adik-adik? 1 kali. Terus kita juga menghormati bagaimana kita membawa Al-Quran, terus meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia atau tempat yang tinggi.
Terus di sini dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Bisa kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya bisa minta tolong Mbak Chelsea dibaca. Artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, atau yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dari mereka yakin akan adanya akhirat. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi ini adalah surat apa? Terus selanjutnya kita ke sudah selesai. Di sini Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. 2 kelompok itu tugasnya apa? Tugasnya yaitu 1, diingat-ingat ya. 1, pengertian iman. Yang kedua yaitu pengertian iman kepada Allah. Yang ketiga yaitu bagaimana kita meyakini bahwa kitab itu ada walaupun kita tidak menjadi umatnya Nabi itu. Al-Quran. Atau kalau tidak sempat 1 hari biasanya berapa bacanya teman-teman? Adik-adik 1 kali. Terus kita juga menghormati bagaimana kita membawa Al-Quran, terus meletakkan Al-Quran di tempat yang mulia atau tempat yang tinggi. Terus di sini dalil tentang beriman kepada kitab Allah. Bisa kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Artinya bisa minta tolong Mbak Chelsea dibaca. Artinya, kitab atau Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, atau yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau. Dari mereka yakin akan adanya akhirat. Ya, terima kasih Mbak Chelsea. Jadi ini adalah surat apa? Al-Baqarah.
kalian menjadi dua kelompok. Dua kelompok itu tugasnya apa? Tugasnya yaitu satu, diingat-ingat ya. Satu, pengertian iman. Yang kedua yaitu pengertian iman kepada Allah. Yang ketiga yaitu bagaimana kita meyakini bahwa kita itu ada walaupun kita tidak menjadi umatnya Nabi itu. Yang keempat, pertanyaannya apa tadi? Bagaimana cara kita kan menjadi umatnya Nabi Muhammad? Bagaimana cara kita mencintai Al-Quran? Bisa berhitung menjadi berapa kelompok ini? 2 ya? Dari Mbak Rinda? 1, 2. Kak Sofa? 1, 2, 1. Jadi ada yang 2, ada yang 3. Gak apa-apa ya? Ya. Silakan kamu kelompok 2, yang 1 jadi 1, yang 2 jadi 1. Ini ada kertas untuk anak-anak, jadi nanti kerja kelompoknya ditulis di sini. Nanti salah satu perwakilan kelompoknya untuk maju menjelaskan apa yang telah didiskusikan. Wale al nek video. Coba coba, antum bisa. Koma, terus mari. Yang nomor 3 tadi, kita kan umatnya Nabi Muhammad. Terus bukan umatnya nabi-nabi yang sebelumnya Nabi Muhammad. Terus bagaimana kita mempercayai adanya kitab sebelum kitab Al-Quran? Itu nomor 3. 2, saya tanya nomor 2. Nomor 2 itu pengertian iman kepada kitab Allah. Ini yang pertama kita Pengertian iman. Yes. Terus di sini setelah anak-anak presentasi dari tugas hasilnya ada kelompok yang terbaik. Tapi bukan berarti kelompok yang satunya bukan baik, tapi memang ada yang terbaik. Dari setelah ibu mengamati anak-anak mempresentasikan hasil tugas kerjanya, yang terbaik yaitu kelompok 1. Ini ada hadiah buat kelompok 1. Kelompok 1 semuanya. Ini mungkin dan dilihat isinya ya. Dilihat apresiasinya. Setelah selesai pelajaran kita apa tadi? Kita perlu ada berapa? Semoga ilmu kita yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sekian, apabila ibu ada perbuatan atau perkataan yang kurang enak di hati, minta maaf. Selanjutnya kita akan tutup pelajaran kita dengan membaca doa